Ini Ibu minta 800 miliar. Ini Ibu banyak ini Ibu kalau mau untuk bisa dicantikin gitu. Untuk Pak Ibu semua, saya ingin pertama menanya kepada RNI. Ini permohonan, ini kan pembahasan PMN Pak Ibu. Ini tunai dan non tunai ini saya baca 4,6 triliun ya Pak ya, berarti ya. Dan yang non tunai kan untuk bayar hutang berarti itu Pak. Begini Pak, yang ingin saya tanyakan ini sama dengan kawan-kawan menyempurnakan sedikit gitu. Ini kan tadi sudah dibacakan juga sama teman-teman tentang penggunaan PMN yang 2 triliun untuk alokasinya ini proyek belanja, belanja alat-alat di masing-masing holding Pak ya, Pak Dirut ya. Jadi saya mau nanya ini kan, selama ini karena di jajaran Bapak itu banyak yang lama. Selama ini keuntungan, pendapatan, lalu aset yang lama itu di mana Pak? Pak Dirut Holding. Karena kan tadi seperti disebutkan Pak Yoman, pembelian mesin gula kan sampai puluhan M ini kan, beli boiler kan, lalu modal kerjanya mesin dryer benih itu, artinya ini kan holding Bapak ini kosong ini Pak, nggak ada punya modal lagi, tidak ada modal kerja lagi kan Pak. Terus Bapak mau buat proyek baru pembelian mesin, boiler dan semua alat-alat benih dan lain-lainnya gitu. Jadi yang saya mau nanya ini, Bapak pernah nggak memimpin holding besar gitu? Ini harus Bapak nggak bisa main-main Pak Dirutnya ya. Karena ini kumpulan ini Pak. Dan orang-orang di dalam orang yang pengalaman belok atau pengalaman lurus, semua punya pengalaman Dirut yang lama itu atau jajaran yang lama. Jadi Pak Dirut Holding yang baru ini saya harap ilmunya juga tinggi Pak, tinggi yang lurus bukan yang belok Pak. Kalau tinggi belok nanti tahun depan kita ketemu lagi Bapak minta PMN lagi nih gitu. Kemarin Pak Jokowi itu udah mengeluarkan PP nomor 72 nggak salah, tentang kedepannya peraturan pemerintah mengenai kerugian negara yang harus juga ditanggung oleh direksi dan komisaris gitu. Dan saya yang pertama begitu keluar beberapa menit saya sampaikan ke publik, saya mendukung gitu. Kenapa? Karena supaya Pak direksi dan komisaris jajarannya ini bekerja pakai akal sehat Pak, bukan pakai pakai gaya-gayaan, orientasi ngambil keuntungan sendiri dan kroninya gitu. Jadi ke depan kalau terjadi kerugian di BUMN ya tanggung jawab Pak masing-masing juga kan dengan komisarisnya gitu. Jadi itu yang saya ingin tanyakan Pak, tolong ini PMN ini Pak yang benar-benar Pak gitu. Kalau enggak ya sama seperti kawan-kawan Pak, jadi bilang tutup aja Pak, kita swastakan aja gitu kan, kita semua impor aja barangnya, kita ambil jasa aja kan, udah jelas untungnya. Ngapain juga Bapak beli boiler, bangun pabrik, beli ini segala macam kan. Dari untung Singapura bisa jadi negara kaya dari sektor jasa Pak gitu. Itu contohnya. Jadi mereka ini bukan banyak buat BUMN, tapi ngambil jasa CPU kita juga diambili per metrik tonnya gitu. Dan mereka lah negara termakmur gitu. Bapak dan jajaran bisa nggak gitu? Saya nggak yakin ya Pak, maaf ya. Saya dengan kawan-kawan ada beberapa yang tadi ngomong sepaham saya. Tidak yakin. Bapak benahi dulu SDM holding Bapak, baru saya yakin Pak, baru kawan-kawan yakin, rakyat yakin. Kalau enggak, kasihan lah Pak, ini kan uang rakyat Pak, 4,6 triliun dihimpun dari pajak-pajak masyarakat bawah, dikumpulkan Bu Sri Mulyani, lalu Bapak mau pakai, lalu tahun depan habis lagi. Di mana otak kita gitu? Nah itu yang saya ingin sampaikan. Cobalah berpikir Pak, pakai akal sehat, pakai nalar gitu. Itu Pak RNI dan jajaran. Kemudian
lari ke Damri. Damri tadi, Ibu, saya setujunya yang dipaparkan penggunaan apa ini? Mobil listrik. Itu artinya ada apa? Perubahan teknologi gitu kan. Saya apresiasi kalau ada niat seperti itu kan. Tapi juga Ibu tadi jangan dipaparkan juga yang susah-susah di Papua dan di tempat lain. Tolong yang di Jakarta, di Medan, di mana lagi dipaparkan Bu gitu. Jadi realitanya ada gitu. Dan kalau beli mobil Bu, saya lihat, saya kan dapil Sumatera Utara, ada namanya mobil pelangi Bu, harganya 2 miliar double decker. Kalau beli 100 berarti 20 M, gitu ya, ya kan? Satu double decker Bu, yang untuk angkutan wisata itu 2 M, sampai 3 M. Kalau beli 10, 20 M, beli 100, 200 M, gitu kan Bu. Ini Ibu minta 800 miliar. Ini Ibu banyak ini Ibu, kalau mau untuk bisa dicantikin gitu, untuk beli seperti itu gitu. Tapi yang 800 miliar ini untuk apa gitu? Ibu realita nggak ini mintanya gitu? Jadi jangan nanti juga apa mengarang-arang, menambah-nambah Ibu gitu. Sama seperti kawan-kawan bilang, swasta aja mampu bagus dengan modal nggak terlalu besar. 100 mobil double decker 200 miliar. Seluruh Indonesia cantik Bu, Damrinya. Gitu. Ini 800, Ibu bisa beli berapa nih? 2000 mobil lebih. Gitu. Ini saya ingin penjelasan tertulis atau tidak tertulis yang jelas-jelas Ibu. Kemudian yang sedikit lagi tadi airnap apa ya? Airnap ini saya ingin tahu ATM sistem ini. Saya mendukung keamanan perjalanan penerbangan, jadi saya ingin tahu belanjanya ini PMN untuk apa Pak gitu. Bu, di Jakarta 493 miliar, Balikpapan 107 gitu kan, Medan 99. Pendapatan Ibu mana gitu? Ada Ibu jelaskan tadi, pendapatan ini kan Ibu perum, punya pendapatan kan? Mana pendapatannya gitu? Apakah tidak dari pendapatan itu untuk membeli juga? Kenapa harus semua PMN gitu? Saya mendukung keamanan penerbangan. Bapak-bapak semua kita kan pakai jasa penerbangan kalau kunjungan Bu. Tapi ya realita juga Bu gitu. Sebagai direksi Bu, Ibu bagaimana mengelola perusahaan ini gitu. Dan yang terakhir ke apa? Define. Define ini kayak judul film Pak. Define ID gitu. Keren ini namanya. Gabungan dari beberapa holding ya. Ini kan uangnya dibagi-bagi Pak, untuk radar, untuk galangan kapal, produksi pesawat dan amunisi gitu. Saya sih setuju saja Pak. Ada juga kawan saya tadi Pak Wilgo tadi, mantan DPR RI Komisi 11. Beliau ditugaskan Pak Prabowo itu di Pala Pak, di mana tadi. Saya setuju saja Pak, tapi gini Pak, kita juga harus realitas seperti yang tadi saya sampaikan. Kita BUMN kan mengejar pendapatan, laba, dividen negara ya kan Pak, pajak. Tolong dipaparkan berapa Pak untuk negara. Terus kita minta uang PMN ini pantas enggak gitu. Kalau pendapatannya enggak ada, PMN yang melejit, logika enggak, malu kan kita Pak. Gitu. Kan Pak Dirut Holding kan. Gitu. Jadi yang juga logika lah, kalau dividennya besar untuk negara, pajaknya besar ya, wajar ini kan, pesawatnya dijual banyak, CN-nya banyak kan, untuk kemajuan Dirgantara oke lah. Tapi kalau produksi dua, terus mintanya PMN-nya sekian triliun nggak pantas, gimana logika berpikirnya Pak Dirut gitu.